Alhamdulillah, alhamdulillah unzila fil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya ayyuhal hadirin ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Amma ba'd. Jemaah sidang salat Jumat hamba Allah yang mulia, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Takwa yang berarti al-khawfu minal jalil, rasa takut kita kepada Allah. Wal amal bitanjil, beramal sebagaimana yang Allah contohkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Bersyukur ala janji, bersyukur terhadap nikmat Allah. Wadida bil qadir, ridha terhadap yang sedikit. Yang pada akhirnya takwa itu adalah wal istidadu di yaumir rahim, mempersiapkan diri kita untuk menuju kehidupan yang abadi, yaitu di akhirat kelak. Dengan bekal takwa inilah kita akan menjadi hamba Allah yang mulia di sisi Allah, sebagaimana Allah telah berfirman di dalam ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh yang mulia di sisi Allah di antara hambanya, di antara kita adalah hambanya yang bertakwa kepadanya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kurang lebih 18 hari kita telah menjalankan ibadah puasa menuju pada tingkatan yang tertinggi sebagai hamba Allah, yaitu sebagai hamba yang bertakwa kepadanya. Yang menjadi pertanyaan bagi kita, apakah dampak puasa yang 18 hari ini sudah benar-benar kita dapatkan dan kita rasakan, atau boleh jadi hanya rasa haus dan lapar saja yang kita nikmati, kita dapatkan. Maka oleh karena itu, setidaknya 18 hari menjalankan ibadah puasa ini, ada hal yang positif yang harus kita miliki. Di antaranya adalah sikap kejujuran, integritas kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kejujuran ini sangat penting. Seorang yang menjalankan ibadah puasa dalam kondisi kesendirian maupun dalam kondisi di tengah keramaian, maka tidak ada niatan di dalam hatinya untuk melakukan perilaku maksiat. Lebih-lebih tentunya akan batalkan ibadah puasa kita. Hal itu terjadi karena kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ibadah kita kenal dengan istilah ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah kita melihat Allah. Ketika kita tidak melihat Allah, maka yakinilah bahwa Allah itu melihat terhadap kita. Inilah penting antara kejujuran atau integritas ini. Belajar integritas kejujuran ini dengan seorang pengembala domba. Kisah itu bermula dari masa zaman Khalifah Umar bin Khattab yang bertemu dengan seorang pengembala domba yang diuji dengan domba-domba yang dipelihara untuk menyembelihnya. Namun si pengembala itu menjawab, "Ini bukan milik saya, ini adalah milik tuan saya."
Dan khalifah kemudian beritahu, bilang saja kepada tuan saudara bahwa domba-domba itu dimakan oleh serigala. Apa jawaban kembali? Aina Allah? Di manakah Allah Subhanahu wa taala? Inilah disebut dengan kejujuran, integritas kepada Tuhan dan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian menjadikan khalifah memerdekakannya karena kejujuran, integritas terhadap Allah Subhanahu wa taala. Inilah sangat penting. Maka Nabi kita Muhammad SAW bersabda dalam hadis, berlakulah jujur, karena jujur itu mengarahkan kepada kebaikan, dan kebaikan itu menuju kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, 18 hari kita menjalankan ibadah puasa ini, setidaknya di dalam diri kita itu harus ada sikap bahwa segala sesuatu